angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan kau terbesar. Kau terbesar dan perbuatanmu. Kamu, saya mau dengar suara jemaat saja, katakan kau terbesar. Kau terbesar. Kamu nyanyi yang kuat, nyanyi yang kuat. Kamu nyatakan kebesarannya. Biarlah semua lagi. Jemaat Tuhan saja katakan kau terbesar. Kau terbesar. Ajaib semua. Lebih kuat katakan kau terbesar dan versi praise ya. Biarlah. Come on, kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Come on, sorak-sorai yang kuat. Rayakan kebesarannya. Rayakan kemenangannya. Come on, kasih tepuk tangan yang kuat. Katakan haleluya. Oh, mari nyatakan lagu ini dari awal. Katakan segenap hati. Segenap hati aku memuji. Segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Katakan ku angkat, oh ku angkat, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Lagi dari awal katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku, karena Tuhan. Katakan mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita. Come on, siap-siap nyanyi dengan kuat, katakan kau terbesar. Kau terbesar dan mulia. Oh, perbuatanmu. Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji. Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Tuhan. Ku angkat tanganku, ku angkat suaraku, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Come on, jemaat Tuhan saja katakan mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita. Sebentar. Saudara nyanyi lagu ini sukacita nggak sih? Hah? Atau saudara nyanyi sambil berbeban berat, atau sambil mengekspresikan hati yang sedang dipenuhi oleh masalah? Ada orang di sini, padahal lagunya bilang begini, mari menari. Mari artinya saudara harus ajak yang lain. Ayo nari dong. Ada orang di sini, mari menari, memuji, ungkapkan sukacita. Bagaimana caranya engkau ungkapkan sukacitamu? Menari, memuji, melompat, bersorak. Katakan haleluya.
mulai melupakan beban, masalah, tantangan. Bilang sama kiri kanannya, lupakan dulu sebentar. Lalu mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Lagi mari menari memuji, ungkapkan sukacita di. Engkau yang sudah sehat, sudah sembuh, lagi mari menari memuji, ungkapkan sukacita. Engkau yang sudah pernah ditolong Tuhan, katakan mari menari memuji, ungkapkan sukacita. Walaupun ada masalah, tapi ada Tuhan. Bilang mari menari memuji, ungkapkan sukacita. Siap-siap lompat buat Tuhan. Katakan kau terbesar dunia. Engkau besar Tuhan. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua kamu. Kamu coba Tuhan saja katakan kau terbesar. Kau terbesar. Ini suara pengagungan kami. Ini pengakuan kami. Ini deklarasi kami. Engkau ajaib. Engkau mulia. Engkau hebat. Lagi jemaat Tuhan saja katakan dengan kuat, kau terbesar. Kau terbesar. Ajaib semua berbuat, ajaib semua. Ajaib semua perbuatanmu, ajaib semua perbuatanmu. Katakan haleluya. Dapat sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Berkuasa di mana? Di bumi, di surga. Katakan bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah. Katakan namanya berkuasa. Lebih kuat, pembebas umatnya. Betapa hebat. Tepuk tangan di atas kepala semua. Oh, dia berkuasa. Perbuatannya, katakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala, Tuhan Allah kita. Kamu sorak-sorai, katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan engkau dahsyat. Berkuasa di mana? Di bumi, di surga. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, pembebas umatnya. Lagi nyanyi dari awal, katakan berkuasa di bumi, di surga. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat.
Raja segala. Lagi katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. Katakan Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Lebih kuat katakan Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Katakan haleluya, haleluya. Siapa yang mengakui Tuhan itu hebat, Tuhan itu kuat, kasih tepuk tangan yang kuat buat Tuhan Yesus. Tidak ada yang lebih hebat daripada kuasa Tuhan, amin. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada kekuatan Tuhan, amin. Bahkan lagunya bilang begini, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Jadi setiap kali dia melakukan sesuatu, yang dia lakukan adalah hal-hal yang membuat dia terus berjaya. Saudara mengerti maksud ini? Nama Tuhan berjaya atas sakit penyakitmu, atas permasalahanmu, atas tantangan hidupmu, atas persoalan suami istrimu. Dia tetap berjaya. Jadi jangan sampai sakit penyakit yang lebih berjaya, lebih agung daripada nama Tuhan. Nama Tuhan harus lebih berjaya. Ini kenapa suara saya begini nih? Ayo diatur dengan baik. Lalu lagunya bilang begini juga, betapa hebat, betapa dahsyat Tuhan Allah kita, dahsyatnya Allah kita. Saudara mengerti sepenggal kata ini, dahsyatnya Allah kita. Ada orang di sini. Jadi waktu saudara nyanyi dahsyatnya Allah kita, artinya kedahsyatannya itu melampaui segala-galanya. Katakan melampaui segala-galanya. Katakan tidak ada yang lebih hebat, yang lebih dahsyat dari nama Yesus. Jadi waktu saudara nyanyi dahsyatnya Allah kita, itu harus timbul dengan iman yang kuat. Harus timbul dari dalam hatimu. Elia, bantu perbaiki suara saya. Timbul dari dalam hatimu dan sudah lihat ke sini sajalah. Lihat ke sini, saya tahu Elia ganteng, tapi di sini lebih ganteng. Jadi kalau saya sedang menyuruh siapapun, saudara tidak perlu lagi yang mana yang namanya Elia. Ayolah perhatikan saja ke depan, karena saya sedang memberitakan nama Yesus, bukan nama Elia. Ada orang di sini, dahsyatnya Allah kita. Saya mau saudara mulai memunculkan iman lewat perkataanmu, dan perkataanmu itu akan menindaklanjuti apa yang kau imankan, dan Tuhan menangkap apa yang engkau perkatakan. Ada orang di sini dan dia senang dipuji. Jangan sampai saudara senang dipuji, kepala mulai besar, hati mulai meninggi, artinya saudara sedang menyaingi Tuhan. Saudara bukan Tuhan. Ada orang di sini, tapi dialah Tuhan. Yesus, dia senang dipuji, dia senang dimuliakan. Kalau saudara sedang menyenangkan hati seseorang, orang itu akan melakukan apapun untuk hidupmu. Apalagi waktu saudara menyenangkan hatinya dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni. Ada masalah, tidak peduli Tuhan. Begitu dahsyatnya
tantangan yang sedang aku hadapi, tapi aku tidak peduli. Yang aku peduli adalah aku memuji Tuhan, aku memuliakan Tuhan, aku memasyurkan Dia, biar nama Yesus berjaya. Katakan berjaya, jauh lebih hebat, jauh lebih tinggi dari apapun persoalan, sakit, penyakit atas hidupmu. Katakan haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Siapa yang hebat? Siapa yang percaya? Katakan Tuhan Allah kita. Siapa yang dahsyat? Siapa yang berkuasa? Katakan Tuhan Allah kita. Haleluya. Amin. Saudara masih siap tetap memuji Tuhan? Pemain musik siap? Saya nggak tahu lagu ini ada di mana. Tinggi namamu, di E kayaknya. Tinggi, katakan namamu dipuji, sorak kemuliaan. Ayo operator dengan cepat katakan. Oh, dengan katakan dengan kuat, tinggi, tinggi. Oh, namamu di, oh, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja. Katakan besar dari yang kuharapkan, besar dari yang kuharapkan. Bukti dari segala yang aku lihat. Iman berikanku kekuatan. Untuk apa? Katakan dengan kuat. Untuk melakukan perkara yang lagi dari awal. Katakan besar, besar dari yang kuharapkan. Bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan. Katakan untuk melakukan. Bersama siapa kita melakukan perkara yang hebat? Katakan ku pasti bersama rohmu. Ku pasti bersama rohmu. Ku pasti menang. Lagi jemaat saja katakan bersama rohmu. Ku pasti menang lagi bersama rohmu. Dengan iman lagi katakan bersama rohmu. Bersama rohmu. Ku pasti menang. Tuhan selalu menjanjikan kehidupan yang berkemenangan. Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan yang terus kalah, yang terus jatuh bangun,
Seperti roda yang berputar, kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Enggak. Itu bukan janji Tuhan. Itu hanya perkataan hikmat dari manusia yang mencoba menghalangi saudara untuk lebih mengenal Dia, Sang Bapa yang baik. Sebab Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupanmu. Katakan, Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupanku kadang ada di atas, kadang ada di bawah, kadang ada di tengah. Tidak pernah. Janji Tuhan katakan bahwa kehidupan orang-orang benar seperti cahaya fajar yang kian lama kian bertambah terang, sampai terang itu menjadi terang siang bolong dan tidak pernah redup lagi. Bahkan saudara tidak perlu menghadapi jalan yang terus berliku-liku, karena Tuhan bilang, aku yang akan berjalan di hadapanmu, aku yang menuntun hidupmu, aku yang akan meluruskan jalanmu. Jadi kalau saudara mendapati hidup saudara sedang mengalami lika-liku, hidup saudara ada di dalam titik yang paling bawah, pertanyaannya, siapa yang salah? Janji Tuhankah? Atau siapa yang salah? Kadang kalau saudara mulai tengok ke belakang, saudara sedang menjalani kehidupan yang tidak akurat sesuai firman. Itu sebabnya akibat dari perjalananmu yang tidak akurat, engkau salah memilih pasangan hidup. Ada orang di sini, padahal gembalamu sudah bilang jangan sama orang itu, dia suka mabuk. Tapi aku sudah cinta, Pak. Waktu nikah, perang, dipukul. Begitu datang ke gembala, saya cuma bilang tiga kata, makan tuh cinta. Ada orang di sini, sehingga saudara terus menjalani kehidupan yang lika-liku. Tapi sekali lagi, Tuhan adalah Tuhan yang baik. Meskipun saudara pernah salah memilih, saudara pernah salah melangkah, tapi ketika saudara datang dengan hati yang bersyukur dan saudara bilang, bersama Rohku, lalu dengan iman kau katakan, ku pasti menang. Katakan, bersama Rohmu. Janji Tuhan, katakan, ku pasti menang. Katakan, aku pasti menang. Amin. Lalu lirik di awalnya bilang begini, besar dari yang kuharapkan. Terus apa lagi? Sebentar, temponya dijaga dong. Bukti dari segala yang tak kulihat. Saudara belum melihat sesuatu terjadi di hadapanmu, tapi percayalah, Tuhan adalah besar. Tuhan adalah bukti. Amin. Yang kita baca di firman, di kitab suci, ini bukan hanya cerita dongeng, tapi cerita kisah Yesus yang hidup di tengah-tengah umat manusia, melakukan banyak mujizat, tapi dia harus mati di atas kayu salib. Tapi tenang aja Pak, Bu, dia tidak mati selamanya. Hari ketiga Yesus bangkit. Itu sudah menjadi bukti dari segala yang tidak pernah kita lihat. Kita tidak pernah lihat goa, mungkin kecuali saudara yang pernah ke Israel, tapi itu pun sudah menjadi hanya sebuah goa, karena Yesus tidak mungkin tinggal berlama-lama di dalam goa kematian. Dia harus bangkit dan mengalahkan musuh dan kemudian naik ke surga. Itu sudah menjadi bukti dari segala yang tak kulihat. Lalu apa lagi? Iman berikanku. Saudara yang lemah karena sakit, saudara yang lemah karena permasalahan, saudara yang lemah karena tantangan cobaan yang ada, Tuhan bilang, berimanlah.
Bilang kiri kanannya, berimanlah. Karena iman berikanku kekuatan. Terus apa lagi? Untuk melakukan. Amin. Saudara siap melakukan perkara yang hebat? Kalau gitu tinggalkan segera perkara-perkara yang membuat saudara terus tertahan dalam kehidupan kerohanianmu. Tinggalkan itu dan ambil iman. Katakan, aku mau mengambil dengan imanku, dan aku tahu aku akan, ngomonglah, jangan diamlah, aku akan melakukan perkara yang besar, perkara yang hebat, bahkan jauh lebih hebat, jauh lebih besar dari yang pernah Yesus lakukan sebelumnya. Aku akan melakukannya. Saudara percaya itu? Saudara percaya itu? Kalau saudara percaya, mari sama-sama kita angkat tangannya ke atas. Bapa, hari ini aku berdoa dengan iman dan kepercayaan dari setiap jemaat Tuhan. Mulai hari ini sampai seterusnya, mereka akan terus melakukan perkara-perkara yang besar, perkara yang hebat. Mereka akan terus menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, yang ajaib, yang dahsyat, yang hebat. Katakan, terjadilah atas hidupku. Katakan, bersama Rohmu ku pasti menang. Bersama Rohmu ku pasti lagi. Katakan, bersama Rohmu ku pasti menang. Angkat tanganmu ke atas, katakan, tinggi nama-Mu, hormat, sorak dengan Raja keagungan. Lagi katakan, tinggi Raja keagungan. Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau, angkat tanganmu, angkat suaramu. Kamu ekspresikan lagu ini. Ekspresikan lagu ini. Perbuatanmu heran. Engkau dahsyat. Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu. Sambil imajinasikan kedahsyatan Tuhan. Dahsyat, berkuasa, perbuatanmu lebih tinggi, lebih kuat. Katakan, engkau dahsyat. Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat, dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat, engkau dahsyat,
dahsyat, berkuasa perbuatanmu. Kamu cuma Tuhan saja katakan, Engkau dahsyat, Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu hebat. Katakan Engkau dahsyat, berkuasa perbuatanmu heran. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, seluruh mengakui Yesus Raja di atas. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Yesus, Yesus Raja di atas segalanya. Katakan Yesus, Yesus Raja di atas Raja, Engkau Tuhan, Engkau Raja atas hidup kami, kuasa tunggal atas hidup kami, Engkau Tuhan atas hidup kami, Tuhan. Engkau Raja, Engkau Tuhan, Engkau memerintah. Dahsyat perbuatanmu, Engkau hebat, Engkau hebat. Tidak ada yang lebih hebat dari namamu Tuhan. Tidak ada yang lebih berkuasa dari namamu. Namamu dahsyat, namamu ajaib, namamu heran, perbuatanmu ajaib. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mari beberapa saat ini kita sembah Dia, kita sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat, Engkau hebat. Perbuatanmu, perbuatanmu Tuhan. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menepati. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji
Jemaat nyanyi yang kuat. Kemenangan darimu. Terima kemenangan dari Tuhan. Terima. Amin. Saya berdoa mulai hari ini saudara terus menerima kemenangan daripada Tuhan. Engkau akan terus mendapati Tuhan itu berkuasa. Dan dia terus melakukan perbuatan yang besar atas hidupmu. Karena, perhatikan saya ke depan. Karena Tuhan punya rencana untuk mencurahkan roh atas semua orang. Dan untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Dan rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Itu sebabnya Tuhan berencana untuk terus melakukan perbuatan-perbuatan yang besar atas hidupmu. Kenapa dia memanggil saudara keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib? Kenapa? Karena bukan untuk saudara hanya sekedar hidup di dalam terang itu. Enggak. Tuhan mengeluarkan saudara dari gelap. Apa itu? Perasaan yang menyiksa. Sakit penyakit yang menyiksa. Persoalan suami istri yang menyiksa. Itu semua adalah kegelapan. Tapi Tuhan hadir ke atas muka bumi ini, mati di atas kayu salib, menebus hidupmu, menyucikan hatimu, membersihkan semuanya. Dan saudara tidak lagi terpatok dengan masa lalumu. Katakan amin dengan kuat. Dan mengeluarkan saudara dari gelap. Katakan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Bukan hanya sekedar untuk saudara tinggal di dalam terang itu. Karena kalau terang berjumpa dengan terang, silau Pak. Amin. Tapi ketika Tuhan memanggilmu keluar dari gelap, menarikmu keluar dari gelap, dan hidup di dalam terangnya yang ajaib, katakan aku tinggal di dalam terangnya yang ajaib. Belum semua, katakan aku tinggal di dalam terangnya yang ajaib. Itu bukan tanpa tujuan Pak. Tujuan Tuhan harus membuat saudara mulai menceritakan. Katakan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar atas hidupku kepada sebanyak mungkin orang. Itulah tugas dari imam. Amin. Sebagai imam, saudara berfungsi untuk mulai memimpin. Katakan amin dengan kuat lah. Sebagai imam, saudara berfungsi untuk menuntun, untuk memberikan jalan yang saudara sudah pernah dapat dari Tuhan, jalan yang itu yang saudara berikan juga buat yang lainnya. Itulah tugas fungsi dan dari imam. 1 Petrus pasal 2 ayat 9, Petrus berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, apa? Imamat yang rajani, apalagi bangsa yang kudus, apalagi umat kepunyaan Allah sendiri. Masih ada komanya. Sebagai imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, bangsa yang terpilih, saudara diberikan tugas. Tugas saudara apa? Supaya, katakan supaya aku memberitakan. Katakan memberitakan. Bukan untuk dirasakan sendiri. Memberitakan apa? Perbuatan siapa?
perbuatan Tuhan yang besar. Dari siapa? Dari Tuhan. Jadi ketika saudara, sabar sebentar. Ketika saudara ditarik keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib, saudara harus mulai berjalan di dalam jalannya Tuhan dan mulai mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar atas hidupmu. Amin. Untuk saudara menjalani atau merasakan perbuatan yang besar dari Tuhan, saudara harus juga menghadapi sesuatu yang besar. Amin. Saudara nggak bisa mendapatkan perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang besar dengan saudara menghadapi perkara yang kecil. Saudara mengikuti saya? Saudara mengerti maksud saya? Untuk saudara mengalami, untuk saudara memberitakan perbuatan yang besar, saudara harus alami dulu. Karena kalau saudara tidak alami perbuatan yang besar, apa yang saudara beritakan? Apa? Tidak ada. Saudara hanya bilang Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Dia mengeluarkanku dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Dahsyatnya Tuhan atas hidupmu itu apa sih? Dia menyembuhkanku dari sakit flu. Itu mah terlalu kecil buat Tuhan. Ada orang di sini? Kalau saudara mau mengalami perbuatan Tuhan yang besar, saudara pun harus menerima. Katakan menerima. Dan menjalani tantangan yang besar. Amin. Dan ketika tantangan itu semakin besar engkau rasakan, percayalah Tuhan lebih besar. Ada orang di sini? Aku rasa semakin berat tantangan itu, percayalah Tuhan lebih dahsyat, Tuhan lebih besar, Tuhan lebih ajaib. Jalan saja engkau akan menemukan ada pintu yang besar, ada jalan yang besar yang engkau mulai jalani di dalamnya. Dan ketika engkau mulai mengalami perbuatan Tuhan yang besar, dan hari ini aku berdoa, aku deklarasikan jemaat BPM akan mengalami perbuatan Tuhan yang besar, yang ajaib, yang mulia, yang dahsyat, yang luar biasa. Dan ketika engkau mengalami ini, engkau ketemu dengan orang siapapun itu, engkau dengan mudah menceritakan perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Tidak perlu debat firman, Pak. Tidak perlu. Banyak orang mengambil firman hanya untuk diperdebatkan. Tapi hari ini saya berdoa, firman demi firman, bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk saudara alami. Alami. Katakan alami. Bukan diperdebatkan. Amin. Tapi kita harus mempertahankan iman kita, Pak. Betul. Pertahankan imanmu dengan pengalamanmu pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar firman yang kau baca secara tertulis, tapi firman yang hidup dalam hidupmu. Kalau firman itu hidup dalam hidupmu, firman sesederhana apapun, katakan firman sesederhana apapun, itu menjadi senjata yang dahsyat. Itu menjadi senjata perang untuk hidupku. Amin. Tapi kalau setiap kali saudara datang ketemu dengan orang dan saudara mulai menceritakan hal yang lain, kebusukan orang, ada orang di sini? Kok tahu? Nah, itu udah kata kunci tuh. Siapa? Pak Carlos. Kenapa sampai setiap kali ketemu orang, saudara menceritakan keburukan? Atau setiap kali ketemu, saudara bilang, saya sedang kecewa, saya sedang kepahitan. Wajar, kenapa? Karena saudara tidak pernah mengalami
perbuatan Tuhan yang besar. Tapi mulai hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, engkau akan mulai mengalami perbuatan yang heran kepada perbuatan heran yang lainnya. Perbuatan Tuhan yang besar, kemuliaan Tuhan yang besar kepada kemuliaan Tuhan yang lainnya. Jadi setiap kali saudara ketemu sama orang, saudara tidak lagi bicara tentang buruk rupanya orang, Pak, tapi memang dia buruk, Pak, perlakuannya atas hidupku. Ya, tapi nggak usah juga diceritakan lah. Kalaupun engkau sudah tidak tahan untuk menceritakan, ceritakanlah kepada Tuhan. Tuhan, jahat dia, Pak. Jahat. Tuhan bilang, yang mana? Tuh, yang lagi tidur di sebelahku, Tuhan. Ada orang di sini. Tapi saudara bilang, Tuhan, tapi sejahat-jahatnya suamiku, aku tetap melepaskan kasih Kristus. Aku mengampuni. Ini yang amin kok yang pria nih. Ini para istri-istri mana nih? Aku tetap mengasihinya dengan kasih Kristus. Saudara, saudara sedang mengalami perbuatan Tuhan yang besar dalam hidupmu. Dan ketika saudara ketemu sama orang yang punya kasus yang sama, saudara nggak ngomong yang begini, ih sama loh, suamiku juga begitu, kita berkawan. Ada orang di sini? Enggak. Saudara bilang, oh gitu ya Pak, oh gitu ya Bu ya. Iya, gimana dong? Ibu mau tahu resepnya? Tahu, memang kamu mengalami hal yang sama, kata orang itu. Saudara bilang, iya, saya mengalami hal yang sama. Tapi kok saya nggak pernah melihat raut wajah yang sedih, yang bermuram durja, yang sedang mengasihani diri. Oh Tuhan, aku orang yang paling hina. Suamiku entah kemana Tuhan, ada di sampingku, tapi aku tidak pernah merasakan kehadirannya. Ada orang di sini? Tapi ketika saudara bilang Tuhan, nah saya kasih kaget begini karena ada yang mulai pindah alam nih. Ketika saudara bilang Tuhan, aku mau punya roh yang bertobat. Kalau suamiku belum bertobat, berarti aku yang harus bertobat. Amin. Bagaimana langkah pertobatanmu? Ampuni dia. Maafkan dia. Percuma Pak. Kenapa? Berkali-kali sudah kumaafkan. Berkali-kali juga kesalahan yang sama terus dia lakukan. Bagaimana Pak? Ampuni lagi. Maafkan lagi. Pak, tapi berkali-kali Pak, siapa suruh pilih dia? Jadi gimana Pak? Jalani. Kuat. Berdoa. Lah perlu berpuasa. Doakan. Dan lakukan perubahan atas hidupmu sendiri. Nggak usah nunggu perubahan dari orang yang lain, dari orang sekitar yang lain. Saudara yang harus berubah dulu. Bilang, Tuhan tolong aku mau berubah. Aku mau jadi berkat, aku mau jadi dampak. Berubah dulu. Dan percayalah dengan waktu Tuhan, Tuhan akan merubah pasanganmu. Tuhan akan merubah orang yang kau doakan. Tuhan akan memutarbalikkan keadaannya. Dan engkau akan melihat Tuhan. Seperti lagunya ini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, katakan, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Sebentar, saudara pukul-pukul pipi ini, saya mimpi atau enggak sih? Kok suamiku berubah drastis sekali ya? Amin, amin. Kok anak-anakku berubah drastis sekali ya? Dulu kepala mabuk, dulu kepala palang, dulu kepala rusuh, sekarang berubah drastis. Dan kau teringat ini,
Ketika Tuhan memulihkan keadaan. Sion itu bicara tentang engkau, rumah, gereja Tuhan, keluargamu itu adalah gereja Tuhan. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Katakan, waktu itu ada liriknya, mulut kita penuh tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Lagi dari awal, katakan, ketika Tuhan, ayo operator cepat, memulihkan keadaan. Katakan, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu, oh, mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak. Terus bagaimana lagunya? Yang dengan mencucurkan akan menuai dengan bersorak-sorai. Katakan, yang berjalan, yang menangis sambil menabur. Katakan apa? Pasti pulang membawa berkas. Menarik dengan lirik lagu ini. Yang menabur dengan mencucurkan air mata. Perhatikan. Saya berharap air mata yang mengalir itu bukanlah air mata kesedihan, rintihan, tekanan, beban, kekecewaan, sakit hati. Bukan itu. Tapi air mata ketika engkau melihat Tuhan hebat dalam hidupmu, Tuhan bekerja dahsyat atas hidupmu, dan lagu ini menjadi firman yang keluar dan mulai hidup dalam hidupmu. Walaupun selama ini saudara berjalan menabur, apa yang kita tabur? Firman. Dalam hatimu, dalam kehidupan orang-orang di sekitarmu, engkau menabur sambil mencucurkan air mata. Tapi lagunya bilang begini, akan menuai. Operator sudah ada? Akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan, perhatikan, berjalan artinya saudara tidak boleh tinggal di tempat. Kalaupun ada masalah, saudara harus tetap move on, jalan saja. Saudara bilang, saya belum melihat ada jalan yang terbuka di depan. Namanya juga jalan keluar. Jalan dulu, baru saudara akan ketemu pintu exitnya, pintu keluarnya. Tapi kalau saudara bilang, Tuhan berikan aku jalan keluar, tapi saudara tetap di tempat, saudara tidak akan kemana-mana. Saudara harus terus berjalan dengan iman. Katakan, berjalan dengan iman. Lagi berjalan penuh pengharapan. Meskipun ada air mata yang keluar, tapi lagunya bilang begini, ketika saudara berjalan menangis sambil terus menabur benih. Katakan, menabur benih. Amin. Saya mau saudara fokus dengan dua kata ini, berjalan dan menabur benih. Bilang, berjalan dan menabur benih. Artinya saudara tidak boleh diam dengan situasimu yang sekarang. Bangkit. Bangkit. Jangan diam dengan situasimu yang sekarang. Jalan.
dan mulai menabur benih. Karena saya masih percaya benih firman yang terbaik itu adalah firman Tuhan. Benih yang terbaik adalah firman Tuhan. Kalau saudara pun bilang saya sudah mendapatkan firman, tapi firman tidak kunjung terjadi dalam kehidupanku. Ingat poin yang pertama, berjalan sambil terus menabur benih. Tabur benih firman di pikiranmu. Jangan memasukkan benih ilalang, benih yang mencoba menjatuhkanmu, merontokkanmu, membuat engkau menyalahkan sekitarmu, membuat engkau menyalahkan Tuhan. Rontokan itu cabut, lalu mulai tabur benih yang unggul. Apa itu? Firman Tuhan. Kalau saudara tidak kunjung mendapatkan jawaban, jalan terus, tabur terus dalam hatimu. Yakini dengan imanmu, firman demi firman jadi dasar keyakinan atas hidupmu. Tabur firman di pikiranmu, penuhi pikiranmu dengan benih firman yang unggul. Janji firman yang menghidupkanmu, yang membuat engkau sukacita, yang membuat engkau damai sejahtera. Karena hati-hati pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Apa yang dia curi? Sukacitamu. Kenapa bisa dia curi? Karena keadaanmu membuat saudara terus menyalahkan Tuhan. Sehingga iblis bilang ada kesempatan, ada celah terbuka lebar. Hatinya sudah tidak setia kepada Tuhan, hatinya sudah tidak berpengharapan kepada Tuhan. Aku ambil sukacitanya. Tapi hari ini aku berdoa, firman Tuhan kembali datang atas hidupmu, meneguhkan, memberikan iman yang kuat, dasar keyakinan yang kuat atas hidupmu. Perhatikan saya ke depan. Perhatikan saya ke depan. Ketika saudara mulai meresponi firman secara tidak akurat, itu bukan hanya perasaan biasa. Ketika saudara mulai mendengar firman demi firman terus ditaburkan, tapi saudara tidak punya getaran dalam hatimu, itu artinya iblis sedang mencuri sukacitamu. Terus bagaimana caranya membalikkan sukacita itu dalam hidupmu? Getarkan hatimu. Minta Roh Kudus, Tuhan, tidak bisa tidak Tuhan. Aku tahu perasaanku, sukacitaku sedang dicuri. Hari ini aku tengking segala pencuri, segala pembunuh yang membinasakan. Aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku minta sukacita Tuhan, roh yang berkemenangan itu masuk kembali dalam hidupku. Jangan pernah biarkan, jangan pernah menganggap perasaan kecewa lalu tidak ada getaran dalam hatimu itu adalah perasaan yang normal. Perhatikan saya ke depan, itu tidak normal. Normalnya bilang normalnya adalah hatimu tuh selalu bergetar dengan kasih Kristus. Selalu, bukan seminggu sekali. Katakan selalu. Dan ketika saudara ada dalam pujian dan penyembahan, saudara masih bersama-sama dengan saya. Saudara ada dalam pujian dan penyembahan, artinya saudara lagi berjumpa berdua dengan Dia. Di dalam kasih dan cinta. Ada orang di sini? Dan sang pasangan pasti merasakan kalau pasangannya ini sudah tidak ada gelora dalam hatinya. Pasti Pak, pasti. Seorang suami dan istri, mereka akan merasakan ketika mereka ngomong, meskipun suasananya berdua di dalam kamar, tapi kalau dari salah satu dari antara pasangan itu kasih mulai dingin. Ada orang di sini? Cinta sudah tidak lagi membara. Pasangan yang satu bilang, sudah, tidak ada lagi keterikatan di antara kita. Sama.
seperti ketika saudara sedang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Artinya saudara lagi sedang berdua-duaan dengan Dia. Kalau tidak ada gelora dalam hatimu, tidak ada cinta dalam hidupmu, perhatikan saya ke depan. Tuhan akan mulai merasa, sudah tidak ada cinta dari anakku. Bahkan Dia juga sering memposisikan saudara sebagai mempelai wanita. Dan Dia adalah mempelai pria. Kalau sudah tidak ada cinta di antara satu dengan yang lainnya, perkataan demi perkataan itu akan terasa hampa. Itu akan terasa kosong. Saudara masuk ke dalam gereja menyembah memuji Tuhan. Dan ketika saudara keluar dari gereja ini, perasaannya akan sama. Kosong. Kenapa? Karena sudah tidak ada perasaan cinta. Dan kalau sudah tidak ada perasaan cinta, Tuhan juga jadi susah untuk melakukan perbuatan yang besar atas hidupmu. Untuk saya mengorbankan diriku kepada istriku, itu pasti atas dasar kasih dan cinta antara saya dan istri saya. Dan saya juga melihat cinta yang sama dari istri saya. Laut akan kuseberangi, gunung Siklop akan kupotong belah jadi 2, 7 samudra akan kudayung, hanya demi sang kekasih. Ada orang di sini? Itu bisa dibuktikan. Ketika kita berbicara berdua, itu pasti akan merasakan ada aliran kasih satu dengan yang lainnya. Saya akan rela melakukan apapun karena Dia mencintai saya. Saya mencintai Dia. Kabar baiknya Tuhan selalu mencintaimu. Tapi terkadang Tuhan tidak bisa melakukan perbuatan yang besar karena Dia tidak melihat cinta yang sama dari saudara kepada Dia. Angkat tanganmu sekali lagi. Hari ini aku lepaskan, aku curahkan kasih cinta, roh yang menyala-nyala, roh yang berkobar-kobar akan mencintai Tuhan. Hati yang mencintai Tuhan, mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Meskipun ada gunung cobaan di depan mata kami Tuhan, tapi kami mau bilang bahwa kami tetap mencintaimu, kami tetap mengasihimu. Katakan terjadilah atas hidupku. Mari sama-sama kita angkat tangan. Kita angkat tangan, kita buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Nyanyikan lagu ini, katakan, ku telah jatuh cinta. Katakan hanya kepadamu, sebab hanya Kau yang mampu. Oh, getarkan sampai selamanya. Kau takkan tergantikan, hanya Engkau Yesus, kekasih jiwaku. Ku telah jatuh cinta, oh, ku telah jatuh cinta, hanya sebab hanya Kau yang mampu. Getarkan jiwaku, oh, sampai selamanya. Kau tak
aku mencurahkan roh yang cinta akan Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan. Itu tercurah atas hidupmu, tercurah. Mulai hari ini, mulai detik ini, aku akan mulai kembali merasakan cinta yang mula-mula, cinta yang terus menyala-nyala, berkobar-kobar kepada Tuhan dan penggenapannya atas hidupmu. Mari angkat tanganmu sekali lagi ke atas. Dia yang terindah, dia yang termanis, dia yang termulia. Katakan, Yesus, kau yang termanis. Yesus, kau yang termanis. Kau yang termanis. Kau termulia bagiku. Dari dalam hatimu katakan, Yesus, Yesus, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Tuhan, hanya bersamamu mencintai Tuhan, angkat tangannya, katakan, ku jatuh cinta. We love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. We love you. Oh, Rablaya Karalabaya. Jiwaku, ku telah jatuh cinta, ku telah jatuh cinta, hanya kepadamu, sebab hanya tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Oh, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Oh, Rablaya Karala. Oh, Rablaya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Angkat tanganmu, katakan, telah kulihat kebaikan
berikan kekuatan sekali lagi atas hidupmu. Katakanlah lihat perbuatan Tuhan yang besar, perbuatan Tuhan yang ajaib. Dia akan buktikan atas hidupmu. Aku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap dengan sayapmu, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan. Katakan pertolonganku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku. Dapat kasih tepuk tangan yang kuat buat Tuhan Yesus. Nyanyikan lebih kuat, katakan dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau Dia memberikan kekuatan, Dia memberikan perlindungan atas hidupmu. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Katakan tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku berjalan. Jemaat Tuhan saja katakan dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu. Nantikan Dia, katakan kau ku nantikan. Sekali lagi kau ku nantikan, kau ku nantikan. Yesus, Yesusku. Come on, kasih tepuk tangannya kuat. Katakan haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung.
Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Tetap percaya. Tuhan kasih tepuk tangannya kuat buat Tuhan Yesus. Katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Kamu jemaat Tuhan katakan segala perkara. Nyanyi yang kuat katakan. Dia memberikan kekuatan, Dia melepaskan kekuatan, mencurahkan kekuatan. Oh, tetap percaya. Lagi-lagi dengan kuat. Jemaat Tuhan katakan ke segala perkara. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tuhan setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupmu. Ku berserah, ku percaya. Hanya siapa? Oh, penolong yang kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup. Oh, ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan kau lebih tahu. Oh, lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus. Ku berserah, ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang ku berserah, ku berserah. Hanya siapa? Hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya, haleluya. Oh, thank you Lord, thank you. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang diberikan sukacita, yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin.
Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.